Itu salah satu serangan paling menghancurkan di Kiev hingga kini. Pada akhirnya, setidaknya 24 orang tewas dengan setidaknya 48 orang lainnya terluka. Putin kembali menargetkan warga sipil. Kali ini Zelensky menginstruksikan militer Ukraina untuk menyiapkan respons. Mereka benar-benar bersiap. Dan Rusia merasakan akibatnya. Ukraina melakukan sesuatu yang membuat Rusia terbakar seperti belum pernah terjadi sebelumnya ketika serangan drone besar-besaran menghancurkan banyak target di seluruh Rusia. Serangan terhadap Kiev sangat brutal. Sepanjang malam hingga 14 Mei, ledakan-ledakan mengguncang kota saat Rusia meluncurkan puluhan rudal dan ratusan drone menargetkan ibu kota Ukraina. Sebuah gedung apartemen besar hancur dalam serangan tersebut. Di antara korban tewas terdapat 3 anak-anak, yang termuda adalah seorang gadis berusia 12 tahun. Pada akhir serangan Rusia, militer Ukraina telah menghitung 675 drone dan 56 rudal. Ukraina berhasil menembak jatuh sebagian besar dari mereka. 652 drone Rusia berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina bersama dengan 12 rudal Iskander dan S-400 serta 29 rudal jelajah KH-101 lainnya. Namun itu belum cukup. Beberapa rudal dan drone Rusia berhasil menembus, menghantam 11 gedung hunian di Kiev dan 50 lainnya di seluruh Ukraina. Namun Ukraina seperti biasanya merespons dengan keteguhan dan bersiap untuk melancarkan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Operasi penyelamatan berlangsung cepat dan berupaya semaksimal mungkin. Pada 15 Mei pukul 9.00 pagi waktu setempat, Ukraina menyelesaikan operasi pencarian dan penyelamatan di gedung hunian tepi sungai Dnipro untuk mencari korban selamat di bawah puing-puing. Namun saat tragedi terjadi di Kiev, rencana sedang disusun di tempat lain. Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha mengambil langkah awal. Dia menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB dan penggunaan platform internasional lain untuk menanggapi pembunuhan warga sipil Ukraina dan serangan Rusia terhadap petugas kemanusiaan. Ini langkah penting secara diplomatik, tapi Putin berkali-kali membuktikan ia tak peduli dengan pendapat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia sudah nyaman dengan perannya sebagai penjahat perang. Dia akan tetap menjadi penjahat perang meski PBB berkata apapun. Saat Sabir meminta perhatian dari komunitas internasional, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan respons yang jauh lebih langsung, baik dari Ukraina maupun para mitranya. Di pihak mitra, Zelensky menyoroti bahwa setidaknya salah satu rudal KH-101 yang menghantam sebuah gedung hunian di Kiev telah dibuat pada kuartal kedua tahun 2026. Yang merupakan cara Zelensky untuk menunjukkan bahwa sanksi belum cukup efektif menghentikan Rusia mendapatkan komponen yang dibutuhkan untuk rudal-rudalnya. Pengingat tepat waktu diberikan kepada mitra Ukraina, masih banyak yang harus dilakukan. Namun saat sanksi biasa gagal, Ukraina masih mengandalkan sanksi kinetik. Zelensky memberikan instruksi, militer Ukraina harus bersiap, kemungkinan format respons kita terhadap serangan udara mematikan Rusia. Persiapan itu tidak memakan waktu lama. Bola api raksasa sedang menuju Rusia dan mereka datang dengan cepat. Berita itu muncul pada 15 Mei, Ukraina telah meluncurkan serangan drone jarak jauh miliknya sendiri ke Rusia. Ukraina tidak mengikuti jalan pengecut seperti Putin. Saat pemimpin Rusia meneror warga sipil, Ukraina fokus menyerang infrastruktur minyak dan militer. Pada 15 Mei, Oblast Ryazan di Rusia menjadi target dan Anda akan segera mengetahui alasannya. Ryazan bukanlah target terjauh yang bisa diserang Ukraina. Kota ini terletak sekitar 450 km dari perbatasan timur laut Ukraina dengan Rusia yang membentang di sepanjang Oblast Sumy. Ryazan berjarak sekitar 180 km tenggara Moskow, menjadikannya target ideal serangan balasan. Cukup jauh membuktikan ke Putin bahwa senjata jarak jauh Ukraina bisa menghantam target manapun dan cukup dekat ke Moskow untuk mengingatkan Putin agar tetap bersembunyi di bunker seperti yang ia lakukan hampir sepanjang 2026. Ukraina sudah punya wilayah tepat untuk diserang, kini mereka butuh target. Dan Ryazan kebetulan menjadi lokasi sesuatu yang sangat ingin direbut Ukraina dari Putin. Kilang minyak Ryazan merupakan salah satu terbesar di Rusia. Saat beroperasi pada puncaknya, kilang tersebut memproses lebih dari 17,1 juta ton minyak setiap tahunnya, mengubah minyak mentah menjadi produk olahan seperti bensin dan solar, yang bisa dipakai militer Rusia di Ukraina, serta dijual perusahaan minyak Rusia ke negara-negara yang mau mengabaikan sanksi dan membeli produk minyak Rusia berharga murah. Hancurkan kilang itu sebagai balasan atas pembantaian warga sipil oleh Putin, sambil memastikan Ukraina tetap mengikuti strateginya melumpuhkan mesin perang Rusia.
Jadi itulah yang dilakukan Ukraina. Kilang minyak Ryazan sekarang terbakar setelah Ukraina melancarkan serangan udara dahsyat terhadap fasilitas tersebut. Laporan di Telegram menampilkan hasil serangan Ukraina, Exile on Overplus, yang telah menjadi salah satu sumber independen paling terpercaya yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi ketika Ukraina menyerang Rusia selama sebagian besar perang, menyoroti kerusakan yang dilakukan Ukraina dalam sebuah postingan Telegram pada 15 Mei. Ketiga foto membuktikan drone Ukraina mengenai target. Di tiap foto terlihat hal sama. Sebuah kobaran api besar di suatu tempat di kilang minyak Ryazan mengirimkan asap hitam tebal ke langit. Langit Ryazan yang sudah gelap tampak seperti neraka saat api berkilauan di kejauhan dan selimut asap menyebar. Seiring waktu, laporan warga sipil mengungkapkan besarnya serangan balasan Ukraina. Ukraina hari ini melaporkan warga Ryazan mulai melaporkan ledakan di kilang sekitar pukul 2.00 pagi waktu setempat. Pada akhir serangan Ukraina, beberapa lusin ledakan keras terdengar di berbagai bagian kota. Rusia kemudian mengklaim bahwa Ukraina telah menyerang lebih dari sekedar kilang minyak karena mereka berusaha menggambarkan respons negara itu sama terorisnya dengan apa yang telah dilakukan Rusia di Kiev. Rusia berbohong, kami akan segera menunjukkan kepada Anda bagaimana kami mengetahuinya. Media yang sama melaporkan ledakan masih terdengar di kilang minyak Ryazan pukul 5.00 pagi. 3 jam setelah ledakan awal dilaporkan. Ukraina mungkin masih mengirimkan drone ke oblast itu pada saat itu. Atau kemungkinan lainnya, drone Ukraina telah menyebabkan kebakaran yang sangat besar saat serangan awal, sehingga ledakan sekunder menjadi tak terhindarkan saat api menyebar. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Supernova Plus di saluran Telegramnya, kita hanya sempat melihat sekilas salah satu drone yang dikirim Ukraina ke Ryazan. Dengungan khas terdengar dari bawah saat drone itu terbang menuju sasarannya. Pertahanan udara Rusia menembak, tapi tak satupun peluru mendekat. Drone itu merupakan satu dari banyak drone yang dikirim Ukraina ke Ryazan dalam serangan balas dendam. Beberapa drone jelas mengenai target mereka. Setelah Ukraina membalas atas aksi Rusia yang membunuh dan melukai begitu banyak warga sipil di Kiev, respons Rusia bisa dibilang seperti biasanya. Tampaknya puing-puing drone paling akurat di dunia kembali menyerang. Menurut Gubernur Regional Ryazan, Pavlo Malkova, puing-puing drone menghantam sebuah fasilitas yang tidak disebutkan di wilayah itu. Kita tak perlu Malkova menyebut perusahaan itu secara spesifik. Kita sudah tahu. Kita melihatnya dilalap bola api yang menerangi langit. Kita tidak tahu apa yang Ukraina masukkan ke puing drone-nya, tapi tampaknya sekuat drone-nya. Terlepas dari sarkasme itu, Malkova juga membuat klaim setelah serangan Ukraina. Klaim ini bisa mengubah segalanya. Jika benar, ini menunjukkan situasi memburuk hingga Ukraina memakai strategi Rusia sendiri melawan mereka. Tapi sebelum kita membahas apa itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, ingatlah untuk berlangganan agar Anda bisa melihat lebih banyak analisis kami tentang serangan dahsyat Ukraina terhadap Rusia. Apa klaim besar Malkova? Masih memakai alasan puing-puing drone itu, Malkova menyebut 3 warga sipil Rusia tewas dan 12 lainnya terluka akibat serangan Ukraina. Malkova menyatakan puing-puing juga menghantam gedung tempat tinggal, menandakan kilang minyak Ryazan bukan satu-satunya target Ukraina pada 15 Mei dini hari. Bahkan ada video yang membuktikannya. Video-video yang dibagikan oleh Supernova Plus itu memang menunjukkan sebuah gedung tempat tinggal yang terbakar, dengan Rusia mengklaim bahwa drone Ukraina, atau lebih tepatnya puing-puing drone, berada di balik semua itu. Rusia ingin Anda percaya Ukraina menyerang warga sipil seperti yang dilakukan Rusia di Kiev. Ini propaganda, salah satu antek Putin. Dia akan mengatakan apa saja untuk menyenangkan pemimpinnya. Bagi sebagian orang, itu berhasil. Putin ingin Anda percaya serangannya pada warga sipil Ukraina dibenarkan karena Ukraina juga melakukan hal serupa. Putin dan para bonekanya berbohong, dan kami memiliki bukti untuk membuktikannya. Apa yang kita lihat dalam rekaman gedung apartemen Rusia tak bisa disangkal. Memang ada kebakaran, bersama dengan lubang besar yang menganga di sisi gedung-gedung itu, yang bisa jadi akibat serangan langsung dari drone atau puing-puing drone. Namun ada satu video yang membantah semua yang ingin Malkova buat Anda percayai. Video itu menunjukkan penyebab kerusakan gedung-gedung di Rusia, dan kita bisa melihatnya dalam beberapa detik pertama rekaman. Tidak ada drone terlibat. Sebaliknya, pertahanan udara pansir Rusia menembakkan peluru, memicu ledakan besar, membunyikan alarm mobil, dan meninggalkan lubang besar di sisi gedung yang diserang. Banyak pertanyaan muncul dari rekaman ini. Apakah pansir begitu tidak akurat hingga mengira gedung sebagai drone?
Apakah Pansir sengaja menembak gedung agar Rusia bisa membuat narasi drone Ukraina menyerang warga sipil? Kita mungkin takkan pernah tahu jawabannya, tapi yang pasti Rusia menyerang diri dan rakyatnya sendiri. Pertahanan udara Rusia justru lebih membahayakan warganya sendiri dibanding drone Ukraina yang menyerang kilang minyak Ryazan. Kembali ke kilang itu, Ukraina baru saja menunjukkan kepada Rusia bahwa mereka bisa menyakiti tanpa memakai taktik teroristik khas invasi Putin ke Ukraina. Ryazan terbakar karena Ukraina memiliki kemampuan baru yang tak diduga Rusia. Itu menurut Hannah Knott, yang merupakan Direktur Program Non-Proliferasi Eurasia di James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Knott mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa Ukraina kini mampu menyakiti Rusia dengan cara yang sebelumnya tak bisa. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan itu tidak akan hilang, peringatan yang tak ingin didengar Putin. Anda mungkin berpikir sudah pernah mendengar Ukraina menyerang kilang minyak besar Ryazan. Lalu apa yang baru dari ini? Anda benar, Ukraina telah beberapa kali menyerang kilang minyak Ryazan di masa lalu, terakhir pada bulan Desember 2025. Serangan Desember itu adalah serangan ke-9 yang berhasil terhadap kilang ini sepanjang 2025. Melanjutkan serangan yang membuat kilang Ryazan berhenti total pada November sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin apa yang kita lihat sekarang merupakan jenis penderitaan yang belum pernah dialami Rusia sebelumnya jika drone Ukraina sudah menyerang Ryazan selama lebih dari setahun? Ada dua jawabannya, yaitu kekuatan dan jumlah. Serangan ke kilang minyak Ryazan menandakan strategi udara Ukraina telah berkembang, memungkinkan mereka mengirim lebih banyak drone ke Rusia dibanding sebelumnya. Di masa lalu, serangan yang kami laporkan dalam video ini akan menjadi serangan yang berdiri sendiri. Namun sekarang, ini menjadi berita utama dalam serangan balasan yang menargetkan beberapa wilayah Rusia serta beberapa wilayah pendudukan di Ukraina. Saat kilang Ryazan terbakar, persenjataan jarak jauh Ukraina juga mengarah ke Moskow, memaksa gubernur wilayah tersebut, Sergei Sobyanin, untuk merilis pernyataan yang mengklaim bahwa pertahanan udara Moskow telah menembak jatuh 5 drone Ukraina. Di wilayah lain Rusia dan di wilayah-wilayah pendudukan, pertahanan udaranya kurang berhasil. Di kota Yatsk, Rusia, drone jarak jauh Ukraina berhasil menghancurkan pesawat Beria B-200 Altair bersama dengan helikopter Ka-27. Yang pertama menarik, karena Rusia menggunakan Beria B-200 sebagai pesawat pemadam kebakaran. Ukraina mungkin tengah menyiapkan serangan baru yang diperkirakan akan memicu kebakaran di Yaisk dan ingin membatasi opsi pemadaman Rusia. Juga terjadi serangan di wilayah Ukraina yang diduduki. Di Luhansk, Ukraina hancurkan sistem pertahanan udara Torm 2 dan di Crimea, satu lagi sistem dijatuhkan yaitu Panzers 1. Ya, itu mencegah Rusia menembak bangunannya sendiri dengan sistem pertahanan udaranya. Itu juga berarti beberapa koridor udara aman baru terbentuk di wilayah pendudukan yang dapat membantu Ukraina melakukan lebih banyak serangan udara ke depan. Semua ini adalah respon yang dibenarkan atas apa yang telah dilakukan Rusia terhadap Kiev, kata Zelensky kemudian, sambil mengungkapkan bahwa Ukraina juga berhasil menghancurkan sistem komunikasi redup 2 US dan sebuah kapal kargo kering yang membawa amunisi untuk pasukan Rusia. Drone Ukraina menempuh hingga 1.000 km ke Rusia pada 15 Mei dan menghantam beberapa target. Itulah masalah bagi Putin. Ryazan hanyalah satu dari banyak target, menunjukkan Ukraina kini mampu meluncurkan kawanan drone setara atau bahkan lebih banyak dari yang dikirim Rusia ke Ukraina. Hal itu sebenarnya terjadi pada bulan Maret. Ukraina mengungguli Rusia dengan lebih dari 800 drone pada bulan Maret dengan rata-rata 237 drone yang dikirim ke Rusia dan wilayah pendudukan. Jumlah memang jadi masalah bagi Putin, tapi masalah utama bagi Putin dan Ryazan adalah drone Ukraina makin kuat dan banyak. Itulah perbedaan utama antara serangan 15 Mei di Ryazan dan serangan sebelumnya. Hal ini terlihat dari besar kebakaran yang disebabkan Ukraina. Ukraina sekarang memproduksi sekitar 200 drone jarak jauh per hari, menurut laporan media United 24. Jenisnya berbeda dari drone Ukraina sebelumnya yang bisa terbang jauh dengan hulu ledak kecil, hingga drone besar seperti Flamingo yang gabungan drone dan rudal. Flamingo memiliki hulu ledak seberat hingga 1.100 kg, jumlah daya ledak yang sangat besar dan sebelumnya tidak mungkin dikirimkan Ukraina ke Rusia. Drone ini juga didampingi oleh drone lain yang mungkin kurang bertenaga tapi tetap mematikan, seperti FP-1 yang bisa menempuh lebih dari 1.000 km untuk mengantarkan hulu ledak seberat 105 kg dan juga FP-2. Drone ini memiliki jangkauan 200 km, cocok untuk menyerang wilayah pendudukan, dan membawa 158 kg bahan peledak.
Gabungkan daya hancur dengan jumlah besar, hasilnya kehancuran. Rusia merasakan sendiri hal itu di Ryazan pada 15 Mei. Dengan Ukraina yang terus meningkatkan produksi dan kemampuan drone, situasi ini akan makin buruk bagi Rusia. Pada 11 Mei, 4 hari sebelum serangan ke kilang minyak Ryazan, Ukraina mengumumkan kemitraan baru dengan Jerman untuk bersama memproduksi drone jarak jauh. Ini salah satu dari beberapa kemitraan drone yang baru-baru ini dibentuk Ukraina, dan mereka akan mengembangkan drone yang mampu menempuh jarak 1.500 km. Akan ada lebih banyak lagi, Putin. Segera, bukan cuma Ryazan yang terbakar. Untuk masa depan perang, ada dua hal penting. Pertama, serangan balasan Ukraina menunjukkan perbedaan pendekatan Rusia dan Ukraina dalam serangan jarak jauh. Rusia menargetkan warga sipil. Selain infrastruktur, tujuan utama Putin dengan serangan jarak jauh adalah menebar teror ke sebanyak mungkin warga di luar garis depan. Sebanyak 24 orang tewas dan 48 orang terluka di Kiev kini bergabung dengan kelompok mengerikan berjumlah 15.578 warga sipil Ukraina yang tewas dan 43.352 orang terluka hingga 31 Maret menurut Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor tersebut menyatakan data ini hanya mencakup kematian sipil terverifikasi dan jumlah aslinya kemungkinan lebih tinggi. Sebaliknya, Ukraina fokus pada minyak Rusia dan kawasan industri utamanya. Korban sipil terjadi meski tidak disengaja, seperti pada 15 Mei ketika senjata Rusia salah tembak menyebabkan korban. Prioritas Ukraina adalah melemahkan mesin perang Putin karena mereka yakin serangan mereka sudah cukup menyampaikan pesan ke warga sipil Rusia tanpa menyerang langsung. Ukraina bertindak cerdas di sini. Mereka tahu bahwa mesin propaganda Putin akan mencoba menggambarkan Ukraina sebagai negara teroris jika mereka menyerang warga sipil. Rusia berupaya, seperti terlihat dari tanggapan Gubernur Ryazan, namun Ukraina tetap memegang keunggulan moral dan memberi kerugian pada Rusia. Soal kerugian, ini poin kedua. Ukraina tidak akan mengendurkan serangannya terhadap sektor minyak Rusia dalam waktu dekat. Serangan ke kilang Ryazan terjadi setelah beberapa serangan minyak dan gas Rusia beberapa hari sebelumnya. Pada 13 Mei, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengkonfirmasi bahwa drone telah berhasil mengenai kilang minyak Yaroslavsky di Yaroslavl secara langsung, menghancurkan fasilitas pemrosesan minyak utama AVT dalam proses tersebut. Serangan lain terhadap pabrik pemrosesan gas Astrakhansky di Astrakhan telah menyebabkan kebakaran. Di Krasnodar Krai, Ukraina juga menyerang pelabuhan laut di Taman, kemungkinan sebagai upaya untuk mencegah Rusia mengekspor produk minyaknya ke negara lain. Serangan ini jelas mempengaruhi kemampuan Rusia menjual minyak, sehingga membatasi Kremlin memungut pajak dari pendapatan minyak untuk mendanai mesin perang Putin. Pada 13 Mei, Reuters melaporkan bahwa produksi minyak mentah Rusia menurun sebanyak 460.000 barel per hari pada bulan April dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2025. New Voice of Ukraine menambahkan bahwa produksi minyak Rusia kini telah turun ke tingkat terendah sejak 2009, menunjukkan bahwa sanksi kinetik Ukraina sangat efektif. Dan pada 15 Mei United 24, media melaporkan bahwa pengiriman minyak Rusia dari pelabuhan Laut Baltiknya, yang telah menjadi target serangan berulang Ukraina selama beberapa bulan, turun sebesar 31%. Lumpuhkan sektor minyaknya, mesin perang Rusia akan runtuh. Saat Ryazan terbakar sekali lagi, Putin telah belajar bahwa serangan terornya terhadap Ukraina akan selalu mendapat balasan. Serangan Ryazan oleh Ukraina adalah aksi balas dendam yang juga merupakan kelanjutan dari strategi yang telah mereka terapkan sejak lama. Dengan semakin kuat dan banyaknya drone Ukraina, kebakaran di Ryazan mungkin akan terlihat kecil dibandingkan yang akan datang. Meski begitu, Ukraina juga harus siap menghadapi mesin perang lain yang mulai bergerak. Belarus dan diktator gilanya Alexander Lukashenko sedang melakukan beberapa langkah gila yang mungkin menandakan ancaman baru sedang mengintai Ukraina. Apakah Ukraina akan siap menghadapinya? Temukan jawabannya dan pelajari apa yang sedang dicoba dilakukan Lukashenko dengan menonton video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan serangan Ukraina ke Rusia. Terima kasih sudah menonton.